perkenalan diri dulu ya. Iya, betul. Saya Muhammad Abe. Saya Gozali. Saya Abdi. Ya. GE itu apa sih, Kak? Gimnastik Emporium itu adalah kolektif seni. Kami terdiri dari berbagai disiplin. Ada yang teater, ada yang seni rupa, ada yang musik. Tari nggak ada ya? Tari malah nggak ada. Tari malah nggak ada. Tapi ada yang performer, Gozali sutradara, saya di keproduksian, produser, Fajar di seni rupa, ada Ari Duyanto juga, dia di pertunjukan, lalu ada Fandi yang di musik. Dan kami setiap produksi bisa berganti-ganti kolaborator. Dan ada Nia yang di visual juga. Nah, kami dari 2020 sampai sekarang semua produksi Gimnastik Emporium itu selalu berbasiskan kerjasama dengan warga. Itu ya? Ya. Oke, mungkin ke Mas Gozali kayak kenapa sih GE memilih untuk praktik dengan warga gitu? Apa yang menjadi urgensi atau kenapa keputusan itu memilih? Silahkan. Oh ya. Jadi kita melihat bahwasannya selera estetik itu tersebar di berbagai ruang toh, termasuk ada di warga toh. Nah, kita ngelihat keterampilan warga itu juga bisa kita maknai sebagai praktik seni. Jadi kita ingin menawarkan praktik sehari-hari warga itu dilihat di dalam sudut pandang seni. Gitu sih urgensinya sebenarnya itu. Saya nambahkan sedikit ya Gus. Selama 3 tahun terakhir sebenarnya kami banyak menggunakan senam sebagai bahasa artistik. Jadi karya-karya kami kebetulan di Indonesian Dance Festival berbentuk senam, dan itu kami bekerja sama dengan warga. Nah, untuk Makassar Biennale ini kami memang mencoba keluar dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru ya, terutama bagaimana kita bekerja dengan warga, mencoba menemukan bahasa-bahasa di luar senam. Karena kami merasa Makassar Biennale ini kan punya basis seni rupa, terus kemudian ya kami melakukan observasi sedikit-sedikit, terus kemudian kami merasa kayaknya kalau kita cuma bawa senam yang metodenya sudah pernah kita lakukan, barangkali jadinya kurang lebih sama. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru, barangkali kita bisa mencapai sesuatu yang barangkali ya nggak tahu kita dapat apa waktu itu kan. Nah, Gimnastik Emporium itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama nama kolektifnya, yang kedua nama proyek kita sebelum ini, yang ketiga metodenya. Nah, yang kita tawarkan ke Makassar Biennale sebenarnya metodenya, metode bertemu dengan warga, metode menciptakan karya seni dengan pendekatan kolaborasi, begitu sih kalau yang di Makassar Biennale. Oke Kak, mungkin bisa kita ceritakan tentang kenapa sih harus Lai-Lai, apa sebenarnya yang GE lihat dari Lai-Lai? Lai-Lai itu kan pulau terdekat dari kota Makassar ya. Begitu kita berdiri di Pantai Losari, jaraknya hanya 10 menit naik kapal, tapi dalam sejarah yang kita tahu, Lai-Lai ternyata mengalami salah satu dampak yang paling tidak mengenakan dari pembangunan kota Makassar gitu. Salah satu yang paling nyata itu reklamasi. Saya sendiri sebagai warga kota Makassar itu tidak sering menginjakkan kaki di Lai-Lai, hanya melihat dari pinggir dan menyaksikan dan merasa sangat berjarak dengan Lai-Lai. Nah, di produksi ini saya diajak untuk mengalami lagi menjadi warga kota Makassar dari cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, orang pulaunya Makassar. Dan ternyata memang kita seringkali lupa sama betapa beragamnya Makassar ini. Kita terlalu sering melihat, kita terlalu memunggungi
laut gitu. Jadi kadang-kadang ini yang kemudian dalam proses ini saya merasa ada banyak sekali refleksi yang saya alami, tapi juga yang teman-teman alami, bahwa betapa narasi warga itu punya banyak lapisan yang menarik untuk kita bicarakan lagi, kita baca ulang lagi sebagai cara untuk bukan hanya bertahan hidup, tapi juga untuk berhubungan dengan banyak hal di sekitar kita gitu. Karena Lae-Lae punya kekayaan lokalnya sendiri, punya sejarah sendiri, dan di luar itu Lae-Lae adalah seperti sebuah perpustakaan hidup yang sebenarnya bisa diakses kapan saja. Dan ini produksi ini atau proyek ini buat saya adalah upaya untuk saya mengakses lagi pengetahuan itu, dan produksi ini mengajak kita untuk melihat kekayaan warga kita yang beragam di Indonesia pada umumnya itu dengan cara yang sangat berbeda, dengan cara yang lebih humble, dengan cara mendengarkan lebih berbeda, meluangkan waktu, melihat, mengalami. Produksi ini menyajikan narasi dari warga, oleh warga, dan tantangannya adalah kita diajak untuk meredam hasrat tampil sebagai seniman. Ini nilai yang penting juga buat kami sebagai personal artis di sini, bahwa datang dengan tangan kosong, datang dengan pikiran terbuka itu cara berproses penciptaan seni yang menarik untuk kita lihat lagi, dengan menggunakan atau dengan melihat narasi warga, ingatan bersama sebagai titik pijakan berkarya, kira-kira begitu. Oke, kalau nanti Mas Fajar boleh ceritakan bagaimana prosesnya selama di Lae-Lae? Ya, terima kasih ya. Kalau prosesnya, yang penting kami kan sangat enjoy, karena juga kecuali Abdi yang maksudnya sudah sering ke Makassar, tapi kayak saya Orang Makassar dia. Makassar itu, karena orang Makassar, sedangkan yang lain itu orang Jogja. Jadi memang secara proses ya ketika kami dari proyek-proyek GE sebelumnya yang selalu melibatkan warga, jadi ya kita harus, pertama yang paling penting kata kuncinya adalah kita harus bisa sedekat mungkin dengan warga. Jadi ya ketika kita pengen bikin sesuatu dengan warga, ya kita harus istilahnya ngeblend biar apapun yang terjadi prosesnya itu jadi menarik. Karena ya itu tadi seperti yang diomongkan Abdi, bahwa kali ini memang justru harus kita mendorong warga yang harus menjadi aktor utamanya, bukan kami hanya fasilitator atau apapun lah sebutannya gitu sih. Jadi secara proses ya kami datang pertama diwakili sama Mas Abe dan Mas Gozali untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Makassar, dengan Makassar Biennale, dengan teman-teman dari Kawal, terus dengan teman-teman dari Lae-Lae sendiri, biar kita bisa merencanakan proyek ini dengan bareng-bareng gitu. Jadi memang bukan kami datang terus sudah membawa ide yang fix gitu, tapi memang kita pengen membuka ide ini bareng-bareng gitu. Ngeblendnya tadi pakai cara apa ya? Ya kalau ngeblendnya, secara ngeblend kami kan berempat ini punya karakter sendiri-sendiri ya. Dengan Gozali yang dengan gaya tenangnya, misalkan dengan Mas Abe dengan gaya coolnya, Abdi dengan gaya yang cool juga, Fajar dengan gaya kayak gini. Ya mungkin secara pendekatan memang secara kami sudah sadar bahwa kita sudah punya porsi masing-masing gitu. Misalnya Abe kesini, Gozali kesini, Abdi kesini, Fajar kesini, ya salah satu ngeblendnya ya Fajar misalnya dengan pemuda, ya bagaimana caranya ketika jembatan ngeblendnya apa ya, salah satunya dengan sesuatu yang menjadi khas di sini. Apa itu? Apa itu? Apa itu ya, salah satunya ya sesuatu yang berbau tradisional.
Ya itu kan jadi sebuah pintu masuk ya untuk kita membuat ya dimanapun ya, ketika kami melakukan proyek dengan warga pasti kami mencari kata kunci dulu untuk menjadi pintu masuk yang asik dulu. Ketika oh ini dengan pemuda asiknya dengan ini ya, misalkan dengan berkumpul nongkrong, nah jamuan nongkrongnya itu apa, misalkan tua balo ya itu. Nah, itu jadi itu yang menarik. Ketika dengan misalkan dengan ibu-ibu dengan deng bau dan deng puji itu juga wah masakan. Itu kan jadi itu cara ngeblendnya kami mencoba menelusur mencari sisik untuk ini cocoknya pintu masuknya apa. Nah, pemuda ya itu tadi nongkrong menunya yang asik. Ibu-ibu juga gitu nongkrong masak misalkan. Begitu sih. Jadi ide Songkabala itu muncul dari pertemuan kami dengan Om Bob, salah satu warga Lai-Lai pertama kali. Nah, kalau aku menangkapnya itu cara Om Bob menafsirkan metode yang kami tawarkan atau latar belakang yang kami sampaikan, latar belakang kami yang kami sampaikan. Terus Om Bob kemudian menafsirkan bagaimana kalau kita buat Songkabala Lai-Lai karena cocoknya itu Songkabala Lai-Lai karena Songkabala Lai-Lai itu lama sekali tidak mereka lakukan. Nah, kemudian kami juga menawarkan bagaimana kalau ritual Songkabala Lai-Lai ini kita gunakan untuk menyuarakan aspirasi warga, dan bolehkah jika ritual ini kita dekatkan dengan praktik seni, kita kembangkan gitu, dan mereka terbuka untuk itu karena ada satu visi yang sama kemudian terjadi. Nah, kalau ritual sendiri aku pikir ini ya, kita ingin menawarkan satu sudut pandang yang lain dalam konteks penyuaraan atau cara warga menyuarakan aspirasinya. Selama ini mereka sebenarnya sudah sering melakukan aksi, terus kemudian demonstrasi gitu terkait dengan reklamasi. Nah, melalui ritual ini kita berupaya bersama-sama mencari cara lain yang lebih reflektif, yang lebih mengedepankan aspek spiritualitas dan sejarah warga gitu. Itu sih kenapa kemudian si ritual Songkabala jadi kuat sekali untuk kita kerjakan. Saya tambah sedikit nih. Sebenarnya ketika kita datang pertama kali, terus Ghazali masuk ke bunker yang di belakang itu, langsung ketemu Om Bob di situ, langsung ngobrol dalam bunker. Keluar-keluar Om Bob itu saya masih ingat ngomong bahwa kami itu kebetulan berencana untuk membuat Songkabala dalam waktu dekat ini. Terus langsung cocok gitulah, kok timingnya kok kebetulan pas gitu. Ketika kami datang ketemu Taufik pagi harinya, diantar Taufik ke Lai-Lai, langsung ketemu Om Bob, langsung ada obrolan tentang Songkabala Lai-Lai, tentang Songkabalanya dulu. Dalam perjalanannya memang kemudian ada banyak negosiasi, ada banyak pembicaraan kami dengan warga terutama terkait dengan seperti apa sih acaranya, dan seperti yang diomongkan Fajar atau Abdi tadi, negosiasi itu malah kemudian terjadinya bukan masalah artistik atau estetika. Negosiasinya kalau saya melihat terjadi di hal-hal yang barangkali itu tidak dilihat sebagai praktik kesenian atau praktik artistik. Yang itu tetapi kemudian bisa jadi ketika terjadi kemarin itu jadi elemen-elemen yang kalau kita perhatikan itu jadi elemen yang artistik malah. Nah, jadi menurut saya itu juga yang menjadi salah satu hal yang jadi identitasnya Gimnastik Emporium, karena kami kalau masuk ke pertunjukan di panggung dengan bawa-bawa isu lingkungan, isu urban, kami kok merasa kayak kalau kami sendiri kayak kami nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa itu. Tapi kalau misalnya kita langsung bertemu dengan warga, mengajak warga yang lain untuk datang, untuk terlibat dalam satu peristiwa, itu kok kayaknya kami merasa lebih nyaman lah berada di
atau menciptakan peristiwa yang seperti itu. Ya itu tambahannya dari saya. Yang satu kata kunci juga yang menarik buat kami adalah ketika berkarya melibatkan warga, itu sebenarnya bukan melibatkan warga, tapi justru kamilah yang datang ke warga mencoba mendownload pengetahuan yang mereka miliki lewat pintu masuk beberapa lapis. Misalnya kita masuk lewat silsilah keluarga, kemudian kita masuk lewat apa-apa yang diwariskan oleh keluarga, yang sifatnya benda gitu, kemudian yang sifatnya milik bersama. Itu yang kemudian tugas kami memetakan itu. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa kami lakukan kalau pendekatannya juga tidak lewat jalur orang-orang kunci, di mana orang seperti Om Bob, Deng Bau, Nenek Kanang, Deng Puji, dan beberapa teman-teman dari kawal dari koalisi warga, mereka lah yang memiliki memiliki posisi di mana kita diberi poin-poin penting yang kalau itu kita akses, kita bisa minimal dengan tidak sulit untuk mengakses banyak hal, ya izinnya misalnya, akses pengetahuannya, karena ada juga yang materi yang sifatnya rahasia ya, yang tidak selalu tampil di kehidupan sehari-hari. Dan acara di Songkabala Layalai itu ada banyak hal yang bernilai buatku sebagai warga yang bukan warga Layalai, bahwa ada banyak sekali lapisan yang akhirnya terbuka, bahwa sedekat itu Layalai dengan Makassar, tapi seberjarak itu sebenarnya kami melihat Layalai. Dan memang butuh koalisi yang berbeda, butuh orang-orang misalnya pihak-pihak seperti Gimnastik Emporium, IDF, dan terutama Makassar Biennale yang memfasilitasi proyek ini, supaya yaitu strategi datang dengan tangan kosong itu sebenarnya tidak benar-benar kosong toh? Iya, sebenarnya seperti bagaimana masyarakat tradisional kita itu datang dengan harapan bahwa saya datang ke sebuah tempat dengan perahu kosong, itu akan pulang membawa muatan banyak gitu. Dan setiap orang yang berkunjung di acara kemarin itu pulang dengan kepala penuh, dengan perasaan penuh. Setidaknya dari beberapa orang yang sempat kutanya ya, apa yang mereka rasakan gitu. Dan tentu saja perasaan haru itu besar sekali. Bagaimana seni modern dipertanyakan, kemudian bagaimana peran warga melihat hal-hal di luar dari kesehariannya gitu. Menurutku ketika kami melakukan ini dalam konteks proyek seni, yang penting yang jelas yang kami sadari pertama itu ya, kita harus tidak akan merubah perjuangan yang selama ini baru digagas oleh warga Layalai. Jadi ketika kita kenapa kita membawa Songkabala, karena ya memang itu yang baru dirasakan warga untuk mempertahankan identitasnya, mempertahankan wilayahnya. Karena ketika nanti kita menggunakan metode seni untuk membuat sesuatu yang bukan yang menjadi bagian perjuangan warga, ya nanti saya pikir jadi sebuah proyek yang sia-sia juga ya, maksudnya tidak bernilai juga bagi warga. Karena ya seperti tadi teman-teman bilang bahwa ini bukan untuk kami, maksudnya hanya untuk Gimnastik Emporium, tapi memang justru aktornya itu yang harus didorong itu warga. Bagaimana caranya warga mempunyai perspektif yang lain melalui seni misalkan. Jadi ya gitu sih. Ya kalau koreografi sosial sendiri sebenarnya itu tafsir kita atas inilah satu model pertunjukan tertentu toh. Jadi tapi pada prinsipnya karena ada istilah sosial di istilah itu, kemudian yang kita manfaatkan untuk menyusun pertunjukan itu memang keterampilan warga, misalnya juga arsip-arsip warga, terus gestur-gestur yang ada di warga, bentuk-bentuk artistik yang itu muncul dari warga sebenarnya. Kalau
dalam pengelolaannya sebenarnya seperti pertunjukan pada umumnya sih. Kita berpikir sederhana aja waktu itu. Ya, ada awal, ada akhir, kemudian ada ruang yang kita ciptakan, ada peristiwa yang kita ciptakan, ada waktu yang kemudian kita rekayasa, kemudian ada satu tema yang ingin kita sampaikan, kita suarakan gitu. Prinsip dasarnya sebenarnya itu. Mau nambahkan, Mat? Sebenarnya koreografi sosial berangkat ya bagaimana warga itu bergerak, mereka tinggal di pulau, artinya dia punya itu disusun lah, dan barangkali warga sendiri punya gestur atau bahasa tubuh sendiri, tapi juga itu disusun terjadi karena pengaruh-pengaruh luar, misalnya reklamasi. Ini berarti sekarang mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Yo. Ya. Terima kasih kepada Makassar Biennale. Terima kasih kepada Indonesia Dance Festival. Terima kasih kepada